Siapa yang tidak hadir? Bayu. Kenapa Bayu nak? Sakit. Sakit. Sudah berapa hari? Kemarin juga tidak hadir. Kita doakan temannya ya. Mudah-mudahan teman kita cepat sembuh ya. Ya. Nah sekarang anak-anakku, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu biar anak-anakku semakin semangat dalam belajar ya. Coba berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, 1, 2, 1 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Garuda proklamasi, setia membantumu. Pancasila tetap tergerak, rakyat berlaku sentosa, kita tinggal satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, pintar. Nah sekarang ibu bertanya terlebih dahulu lagi, siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Yang mana itu contohnya jenis-jenis pekerjaan? Dokter, Ya, apa lagi? tentara, Iya, dokter, polisi, tentara, apalagi banyak ya jenis-jenis pekerjaan. Nah sekarang ibu bertanya siapa yang mau jadi dokter di sini? Iya, Syakita mau jadi dokter. Ya, kalau mau jadi dokter tentu harus rajin belajar. Kalau yang mau jadi polisi siapa? Ada tidak yang mau jadi polisi? Faiz, mau jadi polisi Faiz, rajin belajar ya. Iya, kemudian kemarin juga kita harus bersikap apa? Harus jujur. Ya, masih ingat kan? Nah sekarang tepuk simbol ya. Nah, tepuk simbol Pancasila. satu, bintang, dua, rantai, tiga, pohon beringin, empat, kepala banteng, lima, panjang kapas. Iya, pintar semua. Nah, hari ini ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama melalui kegiatan diskusi, anak-anakku nantinya mampu menunjukkan sikap percaya diri dengan berani bertanya. Jadi nanti harus berani bertanya kalau ada yang tidak mengerti ya nak ya. Nah, yang kedua mengamati video dan membaca bahan ajar. Nah, nantinya anak-anakku mampu menguraikan hal-hal yang diperhatikan saat menggambar bangunan dengan terperinci ya. Yang ketiga, setelah mengamati video dan mengerjakan LKPD, anak-anakku nanti mampu membuat gambar bangunan dengan kreatif. Yang keempat, setelah mengamati lambang Garuda Pancasila, anak-anakku nantinya mampu menghubungkan bunyi sila dengan simbolnya. Yang kelima, setelah membaca bahan ajar, siswa mampu menguraikan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengerjakan LKPD, anak-anakku nantinya mampu menentukan pendapat mengenai tindakan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar ya. Sudah mengerti? Sudah. Nah, ibu tanya dulu, ada tidak yang tahu apa itu arsitek? Orang yang menggambar bangunan. Apa ulangi coba nak? Orang yang menggambar bangunan. Iya, arsitek yaitu orang yang menggambar atau mendesain sebuah bangunan. Contohnya apa? Rumah. Rumah, bangunan Masjid. rumah.
Kalau misalnya ukurannya sekian ya disampaikan bahwa sekian, tidak boleh lagi yang lain ya. Nah sekarang coba anakku simak video di depan ya. Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan yaitu arsitek. Ayah Udin seorang arsitek. Ia merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas berpeta. Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya. Jadi adik-adik, arsitek itu tugasnya adalah merancang sebuah bangunan. Dia menggambar. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar adik-adik. Jadi arsitek itu tidak macam-macam ya adik-adik ya. Dia harus benar-benar memperhitungkan apakah bangunan ini nanti kuat atau tidak, bisa bertahan atau tidak adik-adik saat dibangun. Jadi mereka harus merancang dengan baik dan teliti. Coba bayangkan jika ukuran bangunannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Yang pastinya bangunannya tidak akan selesai dan bisa roboh adik-adik. Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Nah, ayo kita pelajari makna sila yang lainnya. Kita ingat kembali adik-adik bunyi dari sila-sila Pancasila dan simbolnya. Mari kita cari tahu informasinya bersama-sama. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, ini adalah perisai yang berisi simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila itu berasal dari dua kata adik-adik, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu disimbolkan dengan bintang. Lalu sila kedua itu disimbolkan dengan rantai, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat itu disimbolkan kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu sila yang kelima itu dilambangkan atau disimbolkan padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila. Mereka beribadah sesuai dengan agamanya. Di Indonesia sendiri ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga kita adalah beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Video di depan ya tentang pekerjaan seorang arsitek. Ya, sekarang coba perhatikan di luar sana ada bangunan apa saja? Ada lagi selain rumah. Ya, itu semua adalah sebuah bangunan. Nah, tentunya jika kita mengidap
mengidamkan atau mempunyai impian bangunan rumah yang mewah, rumah yang bertingkat, tentu harus membuat dulu desainnya atau gambarnya, ya, seperti apa yang akan dibangun rumahnya, ya kan? Nah, jadi sebentar ada tugasnya, yaitu membuat sebuah desain rumah impian. Jadi anak-anakku nanti menggambar, bawa semua pewarna. Bawa. Iya, pintar. Ya, jadi nanti silakan anak-anakku menggambar sebuah rumah impiannya. Atau kalau misalnya ada juga yang menginginkan untuk membangun masjid, silakan menggambar masjid. Bagaimana masjidnya yang mau dibangun, bagaimana rumahnya yang mau dibangun. Kalau bertingkat, tentunya gambarnya juga harus bertingkat, ya kan? Nah, sudah mengerti? Sudah. Iya. Sebelum kita mengerjakan LKPD, tentu ibu harus juga bagi kelompok, ya. Jadi nanti ibu bagikan 3 kelompok. Nah, sebelum ibu bagi kelompok, kita tepuk simbol Pancasila karena tadi sudah menyimak simbol-simbol Pancasila di depan, ya. Ya. Tepuk simbol Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 panjang kapas. Nah, sekarang ibu bagi kelompok, ya. Di sini kelompok pintar, kelompok pandai, dan kelompok cerdas. Ibu bagikan LKPD-nya, ya. Jadi ini LKPD-nya, silakan baca petunjuknya, ya, nak. Ditulis nama anggota kelompoknya. Nah, kemudian dibaca baik petunjuk kegiatan yang mau dilakukan. Sudah bisa? Perhatikan, ya. Jadi sekarang coba dibuka lembar keempat. Ya, tulis nama kelompoknya. Tulis namanya kelompoknya. Kelompok pintar, kelompok pandai, dan kelompok cerdas. Ya, tulis. Ya, jadi silakan dikerjakan. Ya, kerjasama, ya, nak, ya. Tidak boleh satu orang saja yang kerja. Jadi anak yang kerja kelompok, kerja semua, ya. Ya, tulis nama kelompoknya, kemudian dikerjakan kegiatan satunya, ya, yaitu membuat apa? Desain bangunan rumah, ya. Ya, coba perhatikan dulu di depan, ya, nak. Ya, tulis nama kelompoknya di kolomnya, ya. Nah, kalau kelompok kita tentunya di kolom sini, kan? Kelompok pandai di tengah. Ini kelompok cerdas. Tulis nama kelompoknya. Kemudian pada kegiatan pertama ada pertanyaannya di situ. Andai kamu jadi arsitek, gambarlah sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu. Silakan menggambar rumah impiannya bagaimana. Kalau misalnya bertingkat, ya gambar rumah bertingkat, ya. Perhatikan di sini. Untuk kegiatan kedua, tulislah sila Pancasila. Lihat dulu di sini, kan? Coba. Tulis
sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Ya, jadi pada kegiatan kedua, silakan anak-anakku hubungkan sila dengan simbolnya. Di sini ya. Nah, ini ada bunyinya. Coba perhatikan dulu. Guntinglah bunyi sila-sila Pancasila di bawah ini ya. Nah, sekarang saya yang sudah fokus coba. Tepuk simbol Pancasila. Satu, bintang. Dua, rantai. Tiga, pohon beringin. Empat, bola banteng. Lima, pedang kapas. Bagaimana? Sudah semangat lagi? Sudah. Sekarang silakan kerja, gunting kemudian tempel di kolom yang sudah disediakan ya. Oke, kalau saya ikut kerja sampai bisa dirobek ini. Ya, terutama ada yang menggambar, ada yang mengukir. Tapi yang perlu diingat kita saja. Nah, jadi ini yang digunting ya. Jangan terlalu banyak deh, jadi. Iya, satu menempel, satu yang nempel, satu menggambar. Cepat selesai kan? Jangan tidak boleh biar Ini
Panjang, pendek, pendek, panjang.
Ya, bagaimana? Benar. Ya, kasih juga tepuk keren. Tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Keren, keren, keren. Kelompok cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan prestasikan hasil dari kelompok saya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Tiga, persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Ya, bagaimana jawabannya temannya? Benar. Ya, tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Keren, keren, keren. Nah, setelah tadi teman-temannya mempresentasikan hasil dari pekerjaannya, semua kelompok, mulai dari kelompok pintar, kelompok pandai, dan kelompok cerdas, ibu kasih semua 2 jempol ya. Nah, sekarang kita akan melangkah ke kegiatan berikutnya ya, yaitu mengerjakan soal evaluasi. Coba diperhatikan yang ada di depan layar. Sudah semua HP-nya. Angkat sampai bawa HP. Ya, kasih keluar semua HP-nya. Ibu share nanti di grup ya, di grup belajar. Jadi silakan anak-anakku buka di grup belajarnya. Sudah? Nah, coba perhatikan di papan tulis dulu ya. Coba lihat. Iya. Sudah bisa, siapa yang sudah bisa masuk? Diklik linknya, sudah? Sudah nggak? Iya, Syakila sudah masuk di link. Sudah bisa terbuka ya. Yang lain bagaimana? Gimana? Sudah terbuka? Iya. Siapa nih kerja ya? Buka linknya. Mencarinya itu seperti yang di layar itu. Iya. Ya, silakan dikerja ya. Di depan. Kita perhatikan, kalau sudah terbuka begini, tulis namanya ya, terbuka ya. Tulis nama, contohnya. Bidang kelas 4 yang belum terbuka nih. Kemudian berikutnya, tekan berikutnya. Nah, ini sudah muncul soalnya.
Sudah dilihat semua? Iya, kalau sudah dilihat semua, silakan kerjakan. Jadi setelah dikerjakan nanti, coba perhatikan dulu videonya. Saya sudah dikerjakan, lihat di depan, nanti tidak mengerti lagi. Misalnya sudah selesai dikerjakan, kemudian tekan ada itu paling bawah. Nah ini kirim, nah, sudah. Nah setelah nanti ditekan kirim, silakan lihat skornya di sini. Nah ini ada lihat skor, ya. Ya silakan kerja, ibu kasih waktu 15 menit. Ya, sudah ada beberapa orang yang sudah selesai ya. Siapa yang sudah selesai? Nanti Pak, coba berapa? Coba diperlihatkan berapa skornya, Nak. Ya, skornya Afifah dapat 100 Afifah. Kasih dulu tepuk tangan untuk temannya. Yang lainnya silakan lanjutkan kerja ya. Nah, setelah selesai mengerjakan evaluasinya, Ibu sudah lihat nilainya atau skornya rata-rata dapat 100. Tepuk tangan dulu semua. Itu yang 2 orang yang tidak dapat nilai 100 bisa diulangi lagi di rumahnya kerja ya, Nak ya? Ya. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materinya? Apa itu arsitek? Orang yang menggambar bangunan. Iya, arsitek katanya orang yang menggambar bangunan atau yang mendesain bangunan. Contoh yang sering didesain oleh arsitek apa? Siapa bisa? Angkat tangannya. Apa? Apa kasih kelas namanya? Ya, rumah apa lagi? Alhamdulillah, anak-anakku sudah tahu semua apa itu arsitek, apa itu contoh bangunan yang didesain. Nah sekarang Ibu akan melihat refleksinya anak-anakku, apakah perasaannya hari ini